Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erni Wulandari, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi pada modul 1.4 budaya positif. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, seorang guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah melakukan kesalahan. Penekanannya bukan bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari hukuman, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka sepakati. Restitusi juga bisa membantu murid untuk jujur pada diri sendiri, mampu merefleksi diri, dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang telah dilakukan. Langkah segitiga restitusi diantaranya adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Bagian menstabilkan identitas adalah bagian dasar dari segitiga restitusi yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jika murid melakukan kesalahan, maka pasti ada kebutuhan dasar mereka yang belum terpenuhi. Guru harus mampu menstabilkan kondisi emosional anak agar lebih tenang dalam mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Validasi tindakan yang salah. Pada tahap ini, guru harus memahami dan menemukan kebutuhan dasar yang mendasari tindakan murid berbuat kesalahan, karena kita meyakini bahwa semua tindakan yang kita lakukan, baik ataupun buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Guru harus memahami alasan mengapa murid melakukan suatu hal tersebut sehingga murid merasa dimengerti. Menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, guru menghubungkan tindakan yang dilakukan dengan nilai-nilai yang mereka yakini atau sepakati. Guru menanyakan tentang bagaimana keinginan mereka untuk kedepannya. Dan ketika murid sudah kembali kepada nilai-nilai yang mereka yakini dan mendapatkan gambaran kedepannya, guru dapat membantu murid untuk fokus pada tujuan yang akan diraih. Demikian penjelasan tentang langkah-langkah segitiga restitusi. Melalui segitiga restitusi, seorang guru dapat mewujudkan murid yang merdeka. Merdeka dalam artian mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi yang berasal dari dalam diri mereka sendiri dan dapat bertanggung jawab terhadap pilihannya. Berikut akan disajikan contoh penerapan segitiga restitusi pada dua kasus yang berbeda. Kasus yang pertama, Anissa tidak terima jika tugas desain posternya ditiru oleh teman sekelasnya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Selamat siang, Bu Bulan. Selamat siang, Anissa. Anissa, tadi Bulan mendapat laporan jika Anissa marah-marah pada Dewi di kelas. Apakah benar seperti itu? Iya, Bu, benar. Mengapa Anissa marah-marah kepada Dewi? Pasti Anissa punya alasan, kan? Iya, Bu. Jadi, Dewi itu meniru desain poster milik saya. Saya kan udah susah payah buatnya. Terus dia dengan gampangnya niru gitu aja. Nggak coba cari ide yang lainnya. Jadi seperti itu. Wajar kalau Anissa marah pada Dewi. Kalau Bulan ada di posisi Anissa, pasti Bulan akan melakukan hal yang serupa. Lalu, apa yang Anissa lakukan pada Dewi?
Saya memarahi Dewi di depan teman-teman kelasku. Terus saya refleks menurut hasil desainnya. Tapi cuma pakai pensil kok, Bu. Tapi Anissa punya alasan kan kenapa melakukan hal tersebut? Iyalah, Bu. Masa saya diem aja lihat Dewi ini desain saya? Ya saya nggak terima lah, Bu. Iya, wajar Anissa melakukan hal tersebut karena merasa desainnya ditiru begitu saja oleh Dewi. Tapi Bulan menghargai tindakan Anissa yang tidak terlalu gagah, seperti merusak desain Dewi, merobek, atau bahkan memukul Dewi. Iya, Bu. Nah, tapi mari kita pikirkan, apakah tindakan Anissa dengan marah-marah kepada Dewi itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Lalu keyakinan kelas apa yang sudah Anissa langgar? Saling menghormati antar teman, Bu. Saling menghormati antar teman. Baik, kira-kira saling menghormati antar teman itu penting tidak? Penting, Bu. Kalau penting, menurut Mbak Anissa, bagaimana kita harus bersikap bila kita sedang marah? Saya harus lebih bersabar dan tidak bertindak gegabah. Baik, kira-kira tindakan apa yang akan Mbak Anissa lakukan untuk memperbaiki kesalahan Mbak Anissa tersebut? Saya harus lebih bersabar, lebih bisa menahan amarah, dan tidak bertindak gegabah. Jika diselesaikan oleh orang lain, saya harus bisa menegur secara baik-baik, dan kemudian saya bisa berusaha untuk membantu dia untuk mencari ide-ide yang lain dan membuat desain yang beda dengan saya. Wah, hebat sekali. Bulan setuju dengan tindakan Anissa. Nah, kalau begitu kita sudah mencari solusi permasalahannya. Untuk kedepannya kita bisa berbuat lebih baik dan saling menghargai terhadap teman. Kalau begitu, Mbak Anissa boleh kembali ke kelas. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Ducahyani dari kelas 12 Tata Busana. Saya senang sekali diajak Bulan berdiskusi untuk mengendalikan amarah saya karena teman sekelas. Saya harus lebih banyak bersabar dan menghormati antar teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus kedua, Fidela menunda-nunda untuk mengerjakan tugas menggambar yang diberikan oleh guru. Ketika guru meminta semua murid untuk mengumpulkan tugas menggambar, ia belum menyelesaikan tugas tersebut. Selamat siang, Bu Wulan. Selamat siang, Fidela. Maaf, Bu, kata Dira, Bu Wulan manggil saya ya. Kira-kira ada apa ya, Bu? Benar, Fidela. Jadi begini, ketika tadi Bulan mengkoreksi tugas desain, Bulan lihat tugas Fidela belum selesai dikerjakan. Padahal Bulan kan sudah memberi waktu 5 hari untuk mengerjakan. Iya, benar Bu Wulan. Saya minta maaf. Baik, Bulan maafkan. Beberapa teman Fidela juga pernah melakukan kesalahan yang sama. Tapi pasti ada alasannya kan Fidela melakukan hal tersebut. Iya, Bu. Soalnya saya kalau di rumah tidak bisa fokus mengerjakan tugas karena saya asyik bermain game. Dan jika di kelas, saya kan tidak mood untuk mengerjakan tugas gambar karena gak bisa tidur. Wajar jika setelah pulang sekolah, Fidela mencari kesenangan dengan bermain game karena setelah seharian lelah belajar di sekolah. Dan ketika di dalam kelas, ketika kita tidak memiliki inspirasi untuk membuat desain, kadang kita juga kesulitan untuk memulai mengerjakannya. Iya, Bu. Tapi menurut Fidela, apakah tindakan Fidela itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Tidak, Bu. Kalau seperti itu, keyakinan kelas apa yang sudah Fidela langgar? Mereka lebih disiplin dalam mengerjakan tugas, Bu. Menurut Fidela, disiplin dalam menyelesaikan tugas itu penting tidak? Penting, Bu. Agar tugas saya bisa selesai dan menurut tugas yang benar. Betul sekali Fidela, dan dengan menerapkan sikap disiplin dalam menyelesaikan tugas, kita juga dapat memupuk rasa tanggung jawab dalam diri kita. Lalu kira-kira apa yang akan Fidela lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Saya akan berusaha untuk bisa membagi waktu saat berada di rumah. Kapan harus mengerjakan tugas dan kapan saatnya bisa bermain game.
saya nggak bisa tidur biasa. Saya akan berusaha mencari di internet agar mendapatkan inspirasi baru. Bagus, Bu Wulan setuju sekali dengan tindakan yang akan Fidela lakukan. Nah, karena Fidela sudah menemukan solusi untuk memperbaiki kesalahan Fidela sekarang boleh kembali ke kelas. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fidela Sariha, kelas 12 Tetap Busana. Terima kasih Bu Wulan, karena meski saya melakukan kesalahan dengan belum selesai mengerjakan tugas desain, tetapi Bu Wulan tidak memarahi dan menghukum saya. Saya senang karena dengan berdiskusi bersama Bu Wulan, saya bisa menemukan solusi untuk memperbaiki kesalahan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan dan contoh penerapan segitiga restitusi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih saya ucapkan kepada pihak-pihak yang telah berpartisipasi dan membantu dalam pembuatan video ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.